Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. 5 tahun lamanya aku merawat kakek yang lumpuh. Menjelang kematiannya, kakek memberiku kartu ATM dan keringatku bercucuran setelah tahu saldonya. Kakekku memiliki 7 anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Saat masih muda, kakek mempunyai sebuah pabrik dan pabrik itu pun menjadi rebutan ayah, paman, dan bibiku. Tapi kakek tidak memberinya karena dia masih sanggup mengurusnya sendiri. Belakangan, karena usia yang semakin tua, kakek pun menyerahkan pabriknya kepada 4 anak laki-lakinya. Namun, 3 anak perempuannya tidak rela, tapi tidak ditanggapi. Ayah mendapatkan bagian paling banyak, jadi kakek tinggal bersama kami. Mungkin karena ingin hartanya saja. Setelah mendapatkan bagiannya, orang tuaku menjadi tidak perhatian lagi pada kakek. Bahkan terkadang tidak membolehkan kakek makan bersama semeja dengan mereka. Aku pun menjadi marah melihat sikap mereka, tapi juga tidak berdaya. Beberapa kali kakek terjatuh, namun setiap ke rumah sakit, beberapa pamanku juga tidak peduli, tidak menjenguk apalagi keluar uang untuk perawatan. Termasuk orang tuaku. Semua kakek sendiri yang membayar dengan uang simpanannya. Orang tuaku sendiri juga melarangku membuat masakan untuk kakek dari sayuran yang mereka beli. Hatiku pun merasa pilu jadinya. Kakek yang sudah tua bahkan tidak dikasih makan, jadi aku selalu menggunakan uang kakek untuk membelikan makan. Singkat cerita, aku sudah berkeluarga dan tinggal di kota, dan secara diam-diam aku sering memberi pada kakek supaya kakek bisa membeli apa yang dia suka. Dulu saat aku masih tinggal di rumah, orang tuaku tidak berani keterlaluan terhadap kakek, tapi semenjak aku tidak ada, di mana saat sesekali menjenguk orang tuanya, terkadang aku mendengar caci maki ibu membentak-bentak kakek dengan kasar. Aku tahu batin kakek pasti sangat tersiksa. Aku pun menceritakan pada istriku yang baik dan sabar. Mendengar ceritaku, dia pun mengusulkan agar membawa kakek tinggal bersama kita yang akan merawatnya. Kakek sangat senang tinggal bersama kami. Bahkan ia berteman dengan komunitas orang tua di sekitar tempat tinggalku. Kakek tidak lagi merasa tertekan saat tinggal di rumah dulu. Belakangan kakek lumpuh, tapi kami tetap merawatnya, tapi berani membawanya pulang ke rumah dulu. Karena tidak ada orang yang akan merawatnya, aku ceritakan pada mereka bahwa kakek sekarang lumpuh. Namun sikap mereka dingin dan hanya menyuruhku merawat kakek. Menyedihkan, tak pernah sekalipun mereka menelpon apalagi menjenguk kakek. Bagi mereka yang pernah mengurus orang tua lumpuh, pasti tahu betapa susahnya. Selama 5 tahun ini kami merawat kakek dengan telaten. Meskipun hidupku tidak kaya, aku tidak boleh menelantarkan orang tua. 5 tahun kami merawat kakek, namun kondisinya semakin buruk dari hari ke hari, hingga akhirnya kakek merasa tidak tahan lagi. Lalu ia menarikku ke tempat tidur dan memberiku kartu ATM. Kakek bilang masih menyisakan uang untuknya sendiri saat membagi warisannya dulu. Sekarang ia memberikan uangnya kepada kami karena menurut kakek kami telah merawatnya selama ini. Kakek juga banyak bercerita dan tak tahan kami pun menangis terseduh mendengar cerita kakek yang memilukan. Kartu ATM kakek selalu kami simpan. Aku terus berpikir jika nanti ada yang bersedia mengadakan upacara pemakaman untuk kakek, maka kartu ATM ini akan aku berikan.
dan karena kondisi kakek yang semakin memburuk, akhirnya kakek meninggal. Tapi tak seorang pun yang bersedia mengadakan upacara pemakaman kakek. Aku pun bilang pada kedua orang tuaku bahwa aku juga akan bersikap seperti itu jika mereka tidak mau mengadakan upacara pemakaman untuk kakek. Mendengar itu, orang tuaku pun mencak-mencak dan memarahiku, hingga akhirnya upacara pemakaman kakek pun selesai. 5 tahun kami merawat kakek, namun kondisinya semakin buruk dari hari ke hari, hingga akhirnya kakek merasa tidak tahan lagi. Karena kakek mengatakan kepadaku bahwa ia tidak ingin memberi sepeser pun uang pada anak-anaknya yang durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.